أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk saya tidak tertidur, untuk saya terbangun, sehingga saya diberikan kesempatan untuk membacakan penggugah batin. Marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ini makom dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Sehat semuanya, semoga sehat semuanya, termasuk kantongnya juga utamanya. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pembina kita Om J, yang alhamdulillah terus mencontohkan kepada kita semua untuk bisa hadir di ini makom, berupaya, berusaha, dan pasrah, kata Om J. Alhamdulillah, semoga Om J dan keluarga diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga juga apa yang menjadi cita-cita, rencana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati pembimbing kita Om Ir, ucapannya sama juga, semoga apa yang menjadi cita-cita dan rencananya Allah kabul. Tidak semuanya ya, sebagian, kalau semuanya mungkin akan kewalahan juga apa yang diniatkannya gitu. Mungkin sebagian kali, sebagian kecil ya ikhwan dikabul doanya gitu. Sebagian kecil ya, yang kecil-kecil lah, insya Allah sedikit-sedikit gitu. Dan juga para ustadz, alhamdulillah Ustadz Cakman gitu, Ustadz Cakman yang masih setia mendampingi kita semua, dan Ustadz Cakman, Ustadz Juarsa, Ustadz Yayan, dan Ustadz Dom, Ustadz Absori, Dewan Ustadz juga, koordinator Ustadz juga. Dan alhamdulillah Pak Ustadz ini bagian yang bisa memotivasi para ikhwan gitu, dengan gaya dan apa ya disebutnya itu, ciri khasnya lah, sehingga ikhwan-ikhwan ini dibikin senang gitu, dibikin semangat gitu. Jadi nggak dibikin tegang gitu. Jadi alhamdulillah nih kita punya Ustadz satu ini luar biasa lah. Semoga apa yang menjadi rencana cita-citanya Allah kabul gitu. Dan Dewan Pengurus, alhamdulillah semoga apa yang menjadi cita-cita dan rencananya Allah kabul.
Allah ijabah, utamanya untuk kepentingan majelis kita yang terus berupaya dengan tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya gitu. Semoga apa yang cita-citakan ketua dan pengurus majelis dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para ikhwan dan akhwat, ucapan terima kasih kami aturkan, sehingga dengan upayanya sehingga bisa hadir di makom. Semoga apa yang diupayakan pada malam hari ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganjaran. Baiklah, untuk penggugah batin pada malam hari ini yang akan saya bacakan teman hidup sempurna dan kekal hidup dan bekal hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang hidup di dunia, bila ingin memperoleh kemuliaan, pentingkanlah amal soleh. Pokok pangkalnya pergaulan, itulah modal pertama. Ketemukanlah rahasianya hidup, bercampur gaul di tengah-tengah masyarakat. Di bawah ini akan dituturkan secara ringkas bagaimana caranya agar mencapai apa yang dimaksud di atas. Sebenarnya segala itu ada pada kita sendiri. Coba perhatikan, awal mulanya kesopanan jalankan, ramah tamah terhadap siapapun. Jangan pilihan terhadap pria maupun wanita, si miskin ataupun si kaya. Tetap bersopan santun, ramah tamah. Anggaplah mereka itu sekeluarga. Jika sudah cukup terbukti dengan nyata, bergaul sopan santun, ramah tamah, selalu merendahkan diri, maka lambat laun yakin akan timbul kepercayaan diri masyarakat. Setelah dipercaya, orang hati-hati, jangan sah laku, perlihatkan kejujuran, jangan berani berdusta atau berbohong, jangan ingkar dari sesuatu janji, meskipun repot harus ditepati, kecuali ada halangan. Perlihatkanlah gaya dari jiwa satria. Bila berbicara harus dengan terus terang, benar atau salah janganlah disembunyikan. Dalam segala rupa hal bicaralah dengan jujur dan hati terbuka, maka insya Allah akan mulia hidup kita. Tindak laku kita harus sedemikian rupa sehingga tidak tercela orang. Jika tidak tentu nantinya dibenci. Buktikanlah kesadaran jiwa. Buktikanlah kesadaran jiwa kita kepada sesama hamba. Janganlah berani mencela orang lain. Buktikanlah agar pikiran, tenaga, harta, benda kepada sesama hidup dengan suci hati,
yakin tidak akan rugi. Dengan teman hidup jangan bermusuhan, akibatnya rugi nanti. Selanjutnya janganlah suka bermenung, bertopang dagu, gerakkanlah, gunakanlah kepandaian yang ada pada kita untuk membela diri kita. Janganlah merasa malu, sebab jika demikian mungkin jadi miskin dalam segala bidang. Apa-apa yang dirasakan berat, kerjakanlah sedikit demi sedikit dengan tekun dan sabar hingga selesai. Jangan lekas putus asa, segala sesuatu harus sampai di ujung penghabisan. Jangan berhenti di tengah jalan dan harus ringan tangan agar menguntungkan. Sepanjang dikandung badan kita harus berkelakuan baik agar tidak ada yang mencela, bersopan santun, berbudi halus dalam perkataan, dalam tiap tindak laku. Janganlah menyakiti hati orang lain. Agama pun mewajibkan kita hidup di dunia ini berbaik hati kepada sesama hamba, malah saling membela, saling mengangkat harkat, saling menghormati, saling menghargai. Pokoknya jangan sekali-kali merugikan sesama hidup. Hidup kita harus menjadi contoh, memberi contoh amal baik, khususnya kepada sesama hamba. Pentingkanlah memberi pertolongan dengan jalan apa saja seraya berhati ikhlas, rela. Jangan mengharap akan dibalas. Kembali kita harus bersabar, malah berhati suci. Jangan sekali-kali mempunyai rasa iri kepada sesama hidup. Harus sayang, malah bermurah tangan, lebih-lebih kepada fakir miskin dan yang bodoh. Kepada siapa kita sewajibnya harus memberi pertolongan atau melimpahkan rasa sayang kita jika atas kehendak yang maha suci kita pada suatu ketika menjadi pangkat dan memperoleh untung besar. Ingatlah kepada yang kecil dan sayangilah mereka. Alhamdulillah, dengan terbata-bata akhirnya selesai juga pembacaan penggugah batin, karena ini luar biasa berat judulnya gitu, teman hidup sempurna dalam bekal hidup gitu. Seringkali kita di dalam praktika kehidupan sehari-hari itu sering ditemukan teman gitu. Ya, teman secara lahiriah maupun secara batiniah gitu, yang selalu mengiringi kita. Teman yang secara batiniah yaitu biasanya itu kejadian-kejadian yang kita rasakan, yaitu ada yang mengganggu, ada yang memberi semangat gitu di dalam praktikannya gitu. Ada yang mengganggu biasanya itu ya seperti yang sering kita terima itu ya kesinggung lah, itu bagian dari teman juga gitu. Teman hidup yang harus kita upayakan untuk ya biarpun tersinggung tapi sedikit lah gitu, jangan terlalu gede tersinggungnya gitu. Kita upayakan tersinggungnya sedikit aja gitu, jadi kita bisa pas mau tersinggung bisa apa ya bergeser gitu. Jadi
ngeles lah gitu. Tapi sama juga ya, kita nggak boleh tersinggung. Begitu kita menerima sesuatu juga nggak boleh ngeles, kena juga barangnya. Begitu kita mendapat arahan gitu, mendapat satu motivasi gitu, kita tidak terima gitu, atau ngeles gitu. Padahal kan tadi disuruhnya kita bergeser gitu, jangan di tempat itu saja gitu. Ternyata begitu kita bergeser, kita nggak boleh ngeles. Waduh, repot juga nih mikirnya gitu. Akhirnya kita agak ketuk-ketuk kepala gitu. Bagaimana caranya mengatasinya gitu? Ya kita hadapi, ternyata harus kita hadapi. Kita nggak boleh tidak menerima, dan kita tidak boleh ngeles juga gitu. Harus kita hadapi. Karena banyak persoalan-persoalan gitu setiap harinya yang kita temukan, untuk mengajak gitu, mengajak kita untuk kita tersinggung, untuk kita marah di situ. Dan itu ya tadi hobinya si tukang mancing di situ. Dan pada akhirnya maaf Pak Ustaz, kita kepancing enggak gitu dalam situasi itu. Seperti Om Irwal bilang gitu kan, dia memberikan umpan gitu, memberikan umpan satu pancingan gitu, untuk kita supaya tersinggung, untuk supaya kita marah gitu. Terpancing nggak kita di situ, di posisi pancingannya dia gitu. Kalau kita terpancing ya akhirnya terbawa arus gitu. Nah, biasanya kalau sudah terbawa arus ya tidak enak gitu, untuk kembalinya lagi susah, naiknya lagi gitu. Makanya kita harus berhati-hati gitu, jangan terbawa arus gitu. Banyaklah yang perlu kita gali gitu di setiap kita bergaul gitu, dari lingkungan maupun tetangga, yang harus kita sikapi dengan baik gitu. Karena dimanapun kita berada itu masalah tetap ada gitu. Dimanapun kita berada, problem tetap ada gitu. Jadi selama kita hidup, kita masih ada, semua permasalahan dan problem itu ya tetap ada gitu. Makanya kita harus cari supaya kita bisa mengatasi problem dan permasalahan itu dengan kita ngaji tadi. Karena di dalam ngaji itu kita akan diberikan satu keterangan, atau satu pembahasan, atau satu motivasi, supaya kita jangan terjerumus gitu, diingatkan gitu dengan kita hadir tadi. Ya minimal gitu, dengan doa kita bersama-sama tadi bisa gitu mengikis gitu penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita gitu. Utamanya penyakit batin yang sering ini adalah iri, dengki, itu sering ketemu gitu. Sering ketemu, dan tidak kita pungkiri itu ada gitu. Makanya kita harus sering-sering hadir itu supaya bisa terkikis dengan sedikit demi sedikit gitu. Nggak bisa sekaligus banyak gitu. Kalau sekaligus banyak ya nanti ada yang datang kepada diri kita pinginnya banyak, ya mungkin kita malah ngejoplak gitu. Makanya sedikit demi sedikit gitu akan menjadi bukit gitu kan. Peribahasanya seperti itu gitu. Tapi emang benar sih apa yang saya rasakan, apa yang saya ini, kita nggak bisa sekaligus gitu. Sekaligus untuk menjadi benar itu nggak bisa gitu. Dengan pelan-pelan gitu, ketemu kebenaran sekali, ketemu kebenaran 2 kali gitu, akhirnya bener-bener juga gitu. Tapi kalau sekaligus, waduh ya Allah, harus ini harus itu gitu, nggak bisa. Pelan-pelan gitu,
kita kenalin sifat iri di dalam diri kita ternyata masih ada, kita mohon ampun gitu. Sifat dengki masih ada, jail masih ada juga. Jadi kita harus ya sadarlah, menyadari masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki kalau kita mengaca kepada diri kita gitu. Makanya di dalam kunci penolak goda atau penolak iblis ya Om, itu kan yang kita lihat adalah diri kita gitu. Kita mau ngomelin diri kita, bukan kita mau ngomelin yang datang kepada diri kita. Jangan ganggu, tapi kita sambil melihat diri kita di situ kan. Berarti yang goda itu siapa sebenarnya? Yang goda gitu. Diri kita yang goda. Malah yang ngusir juga diri kita. Jangan ganggu gitu kan. Pokoknya lucu deh, kesana-sananya lucu gitu. Bisa terbahak-bahak apa seserian gitu, seserian sorangan gitu. Seserian serangan gitu. Ya utamanya yang sering kita temukan adalah tadi ya, antara ya sifat-sifat penyakit batin itu yang nggak tahu itu emang sudah menempel menjadi kerak di dalam batin gitu. Itu susah untuk hilang gitu, susah untuk menghilang gitu ya, terutamanya tadi sifat iri itu. Dengan apa gitu kita berupaya untuk bisa menghilangkan, atau emang tidak bisa hilang itu sifat iri itu. Karena ada juga kita boleh iri tapi sama perbuatan baiknya gitu ya, wah dia bisa gitu, itu bener nggak itu, boleh nggak itu, seperti boleh. Iya, kita boleh iri sama kebaikannya gitu, katanya gitu. Tapi yang namanya sifat iri kan katanya nggak boleh gitu. Oh, ada yang diperbolehkan, bolehlah Ustaz. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi sifat iri ternyata ada yang diperbolehkan. Kalau ingin tahu yang diperbolehkan mungkin bisa jabri Pak Ustadz nanti. Sifat apa saja yang diperbolehkan? Klik di kolom komentar. Klik di kolom komentar. Aduh iya lupa ya. Ya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi yang perlu kita sadari adalah kita dalam tahapan belajar untuk bisa menjadi lebih baik itu butuh waktu dan butuh proses. Tidak semudah dan tidak segampang apa yang menjadi pikiran kita gitu. Tentunya ada yang namanya perjuangan di situ. Untuk menegakkan sholat 5 waktu aja kita butuh waktu dan perjuangan untuk menyempurnakan 5 waktunya. Makanya jangan putus asa, terus dan berusaha. Yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu, upayakan dan berusaha untuk bisa melaksanakannya. Dan untuk ibadah-ibadah yang lain mungkin bisa tambahannya gitu, bisa belajar di malam minggu atau malam Jumat atau malam Sabtu, karena di situ akan dikupas bab-bab yang lebih dalam lagi. Cuman saya saking dalamnya sampai terlelap di situ, lebih banyak terlelapnya gitu, karena terlalu dalam yang dibahas gitu. Ya Allah, kemarin aja belum kelar gitu bahasanya, pingin mencoba yang ini gitu, ternyata yang kemarin belum selesai juga gitu, sudah numpuk yang baru lagi gitu, ditambah lagi, terus yang mana ya Allah yang harus saya kerjakan gitu kan.
ini ini bagian dari inilah gitu. Tapi ya tidak putus asa di situ, tetap terus hadir gitu. Karena hadirnya itu ada satu rahasia yang sebenarnya bisa kita rasakan gitu, kelebihannya gitu, bisa kita rasakan ke dalam diri kita, yaitu ya tidak ada rasa takut lah kesininya mah, dengan kehidupan tadi, kekhawatiran gitu, takut hari esok, takut anak kita, takut apa saja yang selalu kita menjadi, tadinya menjadi penakut gitu, takut untuk ini, takut untuk itu, akhirnya tadi punya kepasrahan gitu, bahwa yang nanti itu masih menjadi rahasia. Kita hanya berusaha gitu, berupaya, tapi kejadian masa depan tadi adalah rahasia Gusti Allah. Kita hanya bisa berupaya gitu situ dan berdoa gitu. Tadinya kan saya masih takut juga gitu dengan masa depan, bagaimana nanti saya meninggal di mana gitu, dikubur di mana gitu kan, sampai segitu-gitunya gitu. Akhirnya ya tadi pasrah saja gitu, sambil berusaha gitu untuk berusaha lebih baik menjalankan perintahnya, menjalankan amanah guru-guru kita gitu, uwa-uwa kita, terutamanya majelis ini yang harus kita upayakan, harus kita selesaikan gitu, karena ini wadah kita, tempat kita pertama kali kita mengenal YPPHI. Kalau yang senior biasanya gitu, tapi kalau yang ini mungkin kenalnya di Tambun sudah gitu, tapi ya tokoh-tokohnya ini seperti kayak Bang Anai, Mas Bambang nih kan, udah difasilitasi nih sama UA gitu. Tinggal kita meneruskan gitu, meneruskan bagaimana caranya ini supaya jadi. Mudah-mudahan di antara ikhwan-ikhwan ada yang diberikan rezeki gitu, berlebih sama Gusti Allah untuk bisa menyelesaikan ini majelis lah gitu. Walaupun tidak bisa dengan satu orang, mungkin nanti kita bisa gotong royong lagi gitu. Dan waktunya mungkin akan direncanakan oleh para dewan pengurus ya. Nggak tahu waktunya habis Lebaran haji atau ketemu puasa lagi atau ketemu 2 kali Lebaran gitu. Wallahu alam gitu. Para pengurus lah yang punya rencana, dan tapi utamanya ya para ikhwan semua, marilah sama-sama kita kuatkan niat batin kita untuk bisa, bahasanya apa ya, untuk bisa melanjutkan estafet itu, yang dari uwa-uwa bisa sampai kepada kita terus gitu, sampai ke anak cucu kita gitu. Makanya dibuka wadahnya malam Jumat, malam Sabtu. Ya bisa terserah mau diambil di antara satu boleh, untuk memperdalam yang tadinya kita nggak tahu akan diberitahu di situ. Yang tadinya kita nggak paham akan dikasih pemahaman, supaya kita nggak memandang dari sisi satu saja gitu, tapi dari keempat sisi, supaya kita paham mengerti di situ.
Mungkin itu aja kali ya celoteh-celoteh dari saya, mohon maaf sebagian dari ya mungkin ya tidak penting juga gitu. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.